Halo, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Klinik Psikosomatik Rumah Sakit Omni Alam Sutra. Dan sebagai dokter di klinik ini, saya juga bekerja sebagai dosen di Fakultas Kedokteran UKLIDA dan sehari-hari dengan mengajar koas, mahasiswa, bahkan beberapa kasus awam juga sering kita tanyakan, apa sih bedanya depresi dan cemas? Ya, mahasiswa kadang-kadang menanyakan lebih jelas lagi. Kalau saya ketemu pasien, apa yang saya harus lakukan kalau dia mengalami gangguan depresi? Kalau ketemu pasien cemas, bagaimana nanganinnya? Tapi yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana menentukan diagnosis gangguan cemas dan ini gangguan depresi. Nah, semalam kita sudah pernah sedikit bahas tentang gangguan panik, ya, gangguan cemas, panik. Nah, kalau kita berbicara tentang gangguan depresi, maka gangguan depresi ini adalah suatu gangguan suasana perasaan atau gangguan mood. Nah, kalau di dalam konteks sehari-harinya, orang yang mengalami depresi adalah orang yang mengalami mood yang sedih. Ya, jadi afeknya atau suasana perasaannya itu, moodnya itu sedih. Kemudian B-nya, behaviornya atau perilakunya itu tidak ada gairah, tidak ada tenaga, tidak ingin melakukan sesuatu. Ya, merasa tidak ada tenaga atau tidak ada keinginan. Kemudian juga kognitifnya atau proses pikirnya itu misalnya menjadi lambat, putus asa, sepi, hampa, ya, kosong, ya. Dan biasanya ada beberapa yang berat mengalami suatu gejala-gejala depresi yang ada pikiran-pikiran bunuh dirinya, ya, pengen mati atau pengen nggak mau lagi hidup. Ada yang secara aktif mengatakannya, bahkan melakukan upaya-upaya percobaan bunuh diri. Nah, itu yang biasanya mengalami gangguan depresi. Sedangkan kalau cemas, gangguan cemas ini banyak ditandai oleh perasaan khawatir yang berlebihan, over worried, cemas, takut melakukan sesuatu, atau perasaan tidak enak, tidak nyaman berada di dalam lingkungan tertentu, atau merasa sepertinya kayak ada yang salah. Dan pada kasus-kasus tertentu seperti gangguan panik, biasanya disertai dengan suatu gejala-gejala otonom, ya, gejala-gejala jantung berdebar-debar, sesak napas, keluar keringat dingin, lambung pengen muntah, ya, kemudian ada pegel-pegel seperti itu. Nah, di dalam prakteknya kita sering menentukan diagnosis itu berdasarkan waktunya. Karena kalau kita lihat, ada nggak sih orang yang mengalami gangguan kecemasan cuma sementara aja gitu. Kemarin kita bahas, oh iya dong, kalau pada kasus-kasus tertentu gangguan cemas itu ada. Misalnya kalau orang itu mengalami gangguan kecemasan karena mau ujian, ya, kita sebut sebenarnya itu takut ujian, atau dia mengalami kecemasan karena ada faktor dia mengharapkan sesuatu yang ada. Nah, jadi kita sering melihat gangguan kecemasan itu sesuatu yang sifatnya bisa dikatakan sesuatu yang sangat wajar terjadi pada orang-orang tertentu. Nah, kalau kelebihan sampai beberapa lama, misalnya sampai mungkin 2-3 bulan mengalami hal tersebut, maka bisa saja itu menjadi masalah buat orang tersebut. Nah, jadi kalau kita melihat kepentingan di dalam prakteknya, sebenarnya kita menentukan gejala-gejala ini berkaitan dengan waktunya. Karena psikiatri itu, kembali lagi, kalau saya tanya ke teman-teman dokter umum, mereka selalu bilang psikiatri susah, psikiatri itu bingungin pasiennya. Ya, karena memang psikiatri itu banyak berhubungan dengan gangguan yang sifatnya berhubungan dengan pikiran, perasaan, dan perilaku manusia. Jadi wajar saja kalau misalnya orang itu mengalami kecemasan, di dalam prakteknya susah ketemunya. Kenapa? Susah mengungkapkan dia. Nah, itulah makanya di dalam pendidikan psikiatri kita menentukan diagnosis dengan wawancara psikiatrik, ya. Dan ini bukan sekadar ngobrol-ngobrol seperti kayak orang yang melakukan aktivitas keseharian dengan cara ngobrol-ngobrol aja dengan biasa gitu, tetapi di dalam prakteknya kita memerlukan teknik khusus, ya, untuk mengadakan suatu wawancara psikiatrik sampai mendapatkan suatu diagnosis.
Terima kasih yang sudah kasih love itu ya, pencet terus saja supaya banyak ya, makasih. Oke, saya kira demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang mau bertanya mungkin saya buka pertanyaan. Ini kebetulan sudah selesai praktek dan saya sedikit banyak ingin mengulang kembali apa yang pernah saya sampaikan di berbagai kesempatan tentang depresi dan cemas. Nggak ada pertanyaan ya? Oke, silakan dipencet bayar banyak love-nya ya. Oh ya, gangguan kejiwaan itu memang unik ya. Dan kalau kita melihat masalah-masalah mengapa sih orang tuh enggan ke psikiater. Pertama, masalah stigma. Ya, orang kalau ke dokter jiwa katanya takut disangka gila. Ya, padahal nggak semua orang yang mengalami gangguan jiwa itu gila. Kedua, kadang-kadang mereka merasa bahwa orang lain itu juga nggak mengerti gitu. Orang yang mengalami kecemasan, orang yang mengalami depresi, kalau kita tidak berempati pada orang tersebut, maka kita menganggapnya sebagai sesuatu yang mungkin kamu ini kurang bersyukur, kamu ini terlalu khawatir aja, kamu ini terlalu banyak pikiran, kamu terlalu banyak mikir ke depan. Ya memang begitu, itulah gejalanya. Simptomnya itu kalau kayak penyakit infeksi mungkin dia demam, kemudian dia sakit kepala, dia merasa ada peradangan, karena saya juga dokter kan. Jadi saya mengerti bagaimana kita mengolah masalah-masalah gangguan kejiwaan ini juga sebenarnya nggak beda dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan penyakit infeksi. Karena memang ada yang salah ya, di sistem saraf otaknya itu ada yang salah, yang mengalami suatu perubahan ya, sehingga mengapa kita perlu pengobatan. Ya. Jadi terima kasih love-nya. Wah, senang sekali dapat banyak love malam ini. Mudah-mudahan bisa baik. Saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman bagi yang punya kesempatan pada hari Jumat nanti tanggal 30 Oktober ada saya live di DAI TV jam 11 siang sampai jam 12 siang waktu Indonesia Barat, dan kita akan membahas tentang stres pada wanita bekerja, yaitu Oke, apakah ditinggal orang tua yang sudah meninggal bisa menimbulkan depresi? Bisa, ya. Dan kalau kita tanya, sebenarnya itu awalnya dari grieving atau suatu gejala-gejala yang berkaitan dengan proses berduka. Nah, tetapi proses berduka ini biasanya ada tentang waktunya, misalnya sekitar 2 minggu sampai 3 bulan kalau di dalam beberapa literatur dikatakan. Nah, kalau sudah lebih dari itu dan gejalanya masih dominan, karena kita tahu bahwa untuk gangguan depresi itu dia harus konsisten ya dengan gejala-gejala yang tadi sudah disebutkan di depan, itu maka kita bisa mendiagnosis orang itu menjadi depresi. Jadi depresi ini bukan masalah adanya penyebab atau tidak. Kadang-kadang orang bilang, oh depresi itu selalu ada penyebab, tidak juga. Ya, orang seringkali malah membingungkan dirinya dengan sebenarnya depresi itu apa ya, gejalanya yang pastinya gitu, penyebabnya apa nih, etiologinya. Secara biologis kita lihat ada genetik, ada faktor bawaan orang itu lebih gampang mengalami depresi. Kemudian secara lingkungan sosial ada beberapa kasus yang misalnya orang itu berada dalam lingkungan yang tidak nyaman ataupun berada dalam lingkungan yang ketat, mungkin dia mengalami depresi lebih mudah. Atau faktor psikologis, artinya orang yang mengalami gangguan depresi dikaitkan dengan faktor-faktor bagaimana dia beradaptasi atau dia mampu untuk mengatasi keadaan-keadaan hidupnya, itu mekanisme adaptasinya. Oke, terima kasih, saya kira sudah cukup, saya harus segera pulang. Masih ada tugas beberapa yang masih diselesaikan karena berkaitan dengan presentasi besok. Saya juga mau presentasi besok tentang gangguan depresi dan pengobatan pada teman-teman yang dokter umum dan dokter spesialis di rumah sakit saya, di Rumah Sakit Omni Alam Sutra. Makasih buat semua yang sudah memberikan love yang banyak. Thank you ya, terima kasih sekali. Dan jangan lupa kalau ada yang mau dibahas silakan mention di Twitter saya di Mbahndi, MBAHNDI, Mama Bravo Alpha Hotel Nano Delta India. Silakan mention apa yang mau dibahas, karena anak-anak saya bingung apa sih sebenarnya yang pengen dibahas ya. Kebanyakan kalau mau tulis artikel sudah banyak, artikel saya di Kompasiana, Anda bisa baca, ada juga di kompas.com, di bagian health-nya ada konsultasi di sana.
Saya juga yang di blog saya di psikosomaticomniblogspot.com juga ada. Jadi silakan kalau misalnya mau tulis-tulis atau tulis pertanyaan maksudnya ya, kalau mau jawab pertanyaan boleh di-share apa yang kita dapatkan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bisa berguna buat yang lain juga. Dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan ya. Saya senang sekali kalau bisa periskop lagi. Kemarin sempat tertunda, nggak pernah periskop. Belakangan ini mulai bisa lagi, dan saya berharap ini bisa berguna ya. Silakan kalau ada yang mau kirim pertanyaan, mention, nanti kita bahas di selanjutnya, di periskop selanjutnya. Dan kalau bisa setiap hari kita periskop setiap hari dengan berbagai topik yang mungkin berbeda. Oke, thank you semua, love-nya, terima kasih. Saya Dr. Andri, salam sehat jiwa. Thank you.